Selamat hari Minggu sahabat remaja dimanapun berada. Saya ajak kita merenungkan firman di hari Minggu ini. Tapi sebelumnya sahabat-sahabat remaja, saya ajak kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur karena hari Minggu ini kami dapat merenungkan firman. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Maka kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan untuk diisi kebenaran firman, dan kami mempersilahkan Tuhan berbicara untuk kami pada minggu ini. Biarlah kami mendengar dan kami melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, dan pembacaan yang kedua kita juga akan membaca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-37. Nah, saya akan bacakan teman-teman ya, dan saya harap teman-teman mengikutinya. Ya, kita mulai dari ayat 41 Kisah Para Rasul pasal 2. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai banyak orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, kita lanjut ya dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32. Adapun perkumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, lewat pembacaan kita, tema kita nih pada hari ini berjudul komunitas kebajikan. Ya, sekali lagi ya, tema kita berjudul komunitas kebajikan. Nah, teman-teman, sebelum kita merenungkan tema ini, saya ajak teman-teman untuk review dulu renungan kita pada minggu yang lalu. Nah, apakah di antara teman-teman ada yang mengikutinya? Kalau kita belum mengikutinya, kita bisa nanti ikuti lewat YouTube ya, karena di sana masih bisa kita ikuti. Tetapi teman-teman, intinya tema kita minggu lalu itu adalah mewujudkan kerajaan Allah di tengah kehidupan dunia. Kalau bicara tentang mewujudkan kerajaan Allah di tengah kehidupan dunia, kita kan mikir, gimana caranya ya aku mewujudkan kerajaan Allah? Apakah kerajaan Allah itu sudah ada ya? Atau aku harus menunggu kerajaan Allah nanti pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua? Apalagi kan selalu kebayang kita bahwa kerajaan surga, kerajaan Allah nanti
Waktu kita sekolah minggu dulu kan kita sering menyanyikan tuh, di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Wow, kalau di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Wah, haleluya, puji Tuhan, senang sekali. Tetapi teman-teman, hari ini kita diingatkan bahwa kerajaan Allah itu sudah ada. Dan kita harus menghadirkan kerajaan Allah atau tanda-tanda kerajaan Allah di tengah kehidupan dunia. Nah, mungkin teman-teman berpikir atau berkata, bisa nggak saya ya? Gampang atau susahkah menghadirkan kerajaan Allah atau tanda-tanda kerajaan Allah? Kalau kita mengikut sertakan Tuhan di dalam hidup, saya percaya bahwa kita bisa menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Nah, tanda-tanda kerajaan Allah itu kita lakukan dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang disebut virtue atau kebajikan. Jadi kebajikan itu merupakan salah satu nilai-nilai kerajaan Allah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, bukan sebagai suatu kewajiban ya, tetapi karena kita melakukannya berdasarkan kasih dan kuasa Allah yang kita nikmati di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Kalau bicara tentang kuasa Allah dalam kehidupan kita, wow, banyak sekali ya. Yang paling besar bagi seluruh umat manusia adalah Tuhan menjadi juru selamat dan menyelamatkan kita dari kehidupan dan dari keberdosaan kita, dari dosa nih. Tuhan menyelamatkan kita, tidak ada satu orang manusia pun yang bisa menolong kita dari dosa. Tetapi dengan darah Kristus yang sangat mahal, ia mati dan menderita, kemudian bangkit, dan dia menjadi juru selamat saudara dan saya. Nah, apa itu kebajikan ya? Atau kita bilang virtue. Kebajikan itu seperti apa ya? Nilai kebajikan itu teman-teman seperti karakter yang ada di dalam diri kita, karakter-karakter yang baik yang menunjukkan bahwa itu adalah karakter Kristus yang ada diam dalam diri kita. Seperti misalnya kepedulian, suka menolong, sabar yang dimiliki oleh orang beriman. Jadi kalau orang beriman itu suka menolong, sabar, kemudian ulet, berani, peduli, itu bukan karena dirinya teman-teman, tetapi karena Tuhan menggerakkannya dan Tuhan mengajari, menolong, membimbingnya untuk bisa melakukan. Makanya sebagai anak Tuhan, waktu kita memiliki karakter-karakter itu atau virtue-virtue, kebajikan-kebajikan yang kita lakukan sebenarnya karena Tuhan dan bukan kita, sehingga tidak ada orang yang bisa menyombongkan diri di hadapan Tuhan dan juga di tengah dunia ini. Nah teman-teman, dalam pembacaan kita pada hari ini menggambarkan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Ya, kita diajak untuk melihat cara hidup jemaat mula-mula itu seperti apa ya. Kalau cara kehidupan kita sekarang kan kita harus hidup dalam virtue kerajaan Allah atau kebajikan-kebajikan itu. Tapi kehidupan jemaat mula-mula seperti apa? Nah, dalam dua perikop pembacaan kita tadi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 sampai 37, di sana dinyatakan bahwa cara hidup jemaat mula-mula, cara hidup komunitas orang-orang yang percaya. Apakah teman-teman penasaran, pengen tahu? Wow, saya sangat penasaran, pengen tahu. Karena kehidupan mereka tuh luar biasa, istimewa banget. Dan kenapa mereka bisa melakukan itu? Saya selalu berpikir bahwa kok bisa ya jemaat mula-mula itu bisa melakukan hal seperti itu ya? Apakah karena mereka kelompok kecil atau sedikit? Ternyata tidak. Bukan karena mereka sedikit. Bukan karena mereka kecil atau minoritas. Sebab Alkitab katakan pada waktu mereka bertambah-tambah jumlahnya, mereka semakin kuat di dalam kesatuan. Waduh, berarti bukan karena takut kelompok sedikit, minoritas, akhirnya berkumpul, bergabung, bukan. Tetapi karena kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dengan luar biasa hidup bersama-sama, bersekutu, saling memperhatikan, saling menolong, saling membagi. Dan kesusahan satu orang adalah kesusahan semua orang. Kekurangan satu orang merupakan pergumulan semua orang. Sehingga jemaat ini hidup dalam damai sejahtera dan tidak ada satu orang pun yang mengalami kekurangan. Wow, kalau itu terjadi sekarang luar biasa indahnya kehidupan ini ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin terjadi teman-teman. Ini mungkin saja terjadi jika kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan dalam kekuatan kuasanya. Sebab tatkala relasi kita dengan Allah begitu kuat dan baik,
maka relasi kita dengan sesama juga akan mengalami hal yang serupa. Kita butuh Tuhan nih dalam kehidupan melakukan virtue atau kerajaan Allah di dalam kehidupan. Jadi bukan karena kita minoritas kemudian kita membutuhkan orang lain, bukan. Tetapi karena kuasa Allah ada di dalam kehidupan kita. Saya pernah pelajari tentang ikan-ikan ya, ikan-ikan di laut itu teman-teman. Kalau mereka berjalan, berkumpul, biasanya mereka bersatu gitu ya, rame-rame begitu. Itu disebut schooling ya, mereka membentuk pola atau formasi schooling karena mereka melewati lautan besar, samudra yang penuh dengan tantangan rintangan. Mungkin mereka akan bertemu dengan predator dan sebagainya, sehingga mereka bersatu untuk menghadapi lawan-lawan atau untuk menghadapi kekuatan dunia yang mungkin menjadi sesuatu yang akan menghancurkan mereka. Ternyata hidup bersatu bersama komunitas itu penting. Nah, lewat kisah ini atau kisah ikan di laut ini kita belajar bahwa kita butuh kesatuan dalam persekutuan teman-teman. Dan yang kedua, di dalam persekutuan dan kekuatan kita seperti ikan. Maksudnya di tempat asin kita tidak jadi asin, tetapi kita tetap mempertahankan jati diri sebagai orang-orang yang percaya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks kita, bagaimana teman-teman melakukan virtue atau kebajikan itu? Ya, lakukan saja mulai hal-hal yang kecil. Misalnya racing out dengan teman-teman yang sudah lama kita nggak ngobrol, atau mungkin juga mempedulikan teman-teman yang sedang melakukan tugas dan pekerjaan rumah yang berat, atau juga menolong teman-teman yang sedang berada dalam kesusahan. Kalau itu gampang kan? Saya percaya teman-teman bisa hidup dalam kebajikan Allah seperti cara hidup jemaat mula-mula. Jika kita buka hati bagi Tuhan, sehingga Tuhan menolong kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kita yang percaya. Yuk, mari kita melakukan kebajikan-kebajikan Allah dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Saya ajak kita untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mampu menolong kami untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dalam dunia. Kami percaya bahwa kebajikan dalam kehidupan kami berasal dari Engkau. Maka kami tahu Tuhan juga akan menolong kami untuk melakukan kebajikan-kebajikan karena kami mengalami kuasa kasih Kristus di dalam hidup kami. Pimpin dan tuntun kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Entah itu di dalam pendidikan, dunia pendidikan kami, atau itu di dalam pergaulan kami, dan juga di tengah rumah kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan dan menolong kami. Maka kami datang menyerahkan diri dalam tangan Tuhan, dan kami terus minta dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman yang kami dengar bertumbuh di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Amin.